bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keiza Devila Calista. Saya dari kelas 10 OTKP Yayasan Taruna Bangsa Sawit Seberang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari pembelajaran DPK. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Jangan lupa tonton sampai habis ya teman-teman. Bye-bye. Kesimpulan dari hardware. Hardware adalah perangkat keras yang bersifat fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Hardware berfungsi untuk menerima, menampilkan output sesuai dengan perintah dari software. Berikut contoh-contoh dari hardware adalah motherboard, CPU, RAM, mouse, monitor, fan scaler, keyboard, CPU, casing, hard disk, power supply, dan lain-lain sebagainya. Kesimpulan dari software. Software adalah perangkat lunak yang berbentuk aplikasi dan tidak bisa disentuh maupun dipegang. Software merupakan komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras hardware. Tanpa software, komputer tidak bisa menjalankan perintah maupun mengelola data. Software membantu mempermudah pekerjaan manusia, meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan produktivitas dalam berbagai bidang seperti pendidikan, perkantoran, bisnis, dan industri berikut. Contoh aplikasi software adalah CapCut, WhatsApp, Facebook, Instagram, Microsoft, Google, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Kesimpulan proses bisnis, manajemen perkantoran, dan layanan bisnis di dunia kerja. Bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran operasional di dunia kerja. Bidang ini berfokus pada pengelolaan administrasi, pengarsipan, komunikasi, pelayanan, serta penggunaan teknologi perkantoran secara efektif dan efisien. Dengan manajemen perkantoran yang baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, ketertiban kerja, dan kualitas layanan kepada klien maupun mitra. Oleh karena itu, tenaga kerja di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis dituntut memiliki keterampilan administrasi, komunikasi, sikap profesional, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar mampu bersaing di dunia kerja. Kesimpulan perkembangan teknologi dan isu-isu terkini terkait manajemen perkantoran dan layanan. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia perkantoran dan layanan, terutama melalui digitalisasi, otomatisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Proses kerja menjadi lebih cepat, efisien, dan fleksibel, seperti penggunaan sistem administrasi digital, komunikasi daring, dan layanan berbasis teknologi. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan isu-isu terkini seperti tuntutan peningkatan keterampilan digital, keamanan data, serta penyesuaian tenaga kerja terhadap perubahan sistem kerja. Oleh karena itu, sumber daya manusia di bidang perkantoran dan layanan dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi, bersikap adaptif, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi agar dapat menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang di dunia kerja modern. Kesimpulan dari otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran merupakan penerapan teknologi informasi dan sistem digital untuk mendukung serta menyederhanakan berbagai aktivitas administrasi dan operasional di lingkungan kerja. Dengan adanya otomatisasi, pekerjaan seperti pengolahan data, pengarsipan, komunikasi, dan penjadwalan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien.
Resepsionis adalah petugas atau karyawan yang bekerja di bagian depan atau front office suatu kantor perusahaan atau instansi yang bertugas menerima tamu, memberikan informasi, dan melayani pengunjung. Tugas resepsionis menerima tamu, menjawab telepon, dan memberikan informasi awal tentang perusahaan atau organisasi. Arsiparis adalah tenaga profesional yang bertugas mengelola arsip dan dokumen suatu organisasi atau instansi, baik arsip fisik maupun arsip digital. Arsiparis bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelompokan, penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, dan penyajian arsip agar mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan, serta terjaga keaslian dan kerahasiaannya. Sekretaris adalah tenaga kerja yang bertugas membantu pimpinan atau manajemen dalam mengelola kegiatan administrasi dan perkantoran agar pekerjaan berjalan teratur, efisien, dan lancar. Sekretaris berperan sebagai pengatur jadwal, pengelola dokumen, penghubung komunikasi, serta pendukung utama pimpinan dalam kegiatan sehari-hari di kantor. Kesimpulan dari profil pekerjaan, profesi atau job profile, dan peluang usaha di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Profil pekerjaan atau job profile di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis mencangkup berbagai peran penting seperti administrasi perkantoran, resepsionis, sekretaris, staf layanan pelanggan, dan pengelola arsip. Pekerjaan-pekerjaan tersebut menuntut keterampilan administrasi, komunikasi yang baik, pengusaha teknologi perkantoran, serta sikap profesional. Selain peluang kerja, bidang ini juga memiliki peluang usaha yang cukup luas, seperti jasa administrasi, layanan pengelola dokumen, jasa virtual assistant, dan layanan bisnis berbasis digital. Dengan perkembangan dunia usaha dan teknologi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis menjadi bidang yang menjanjikan baik sebagai pilihan karir maupun sebagai peluang wirausaha. Keterampilan yang dibutuhkan untuk karyawan. 1. Keterampilan komunikasi atau verbal dan nonverbal. 2. Keterampilan interpersonal. 3. Keterampilan organisasi dan manajemen waktu. 4. Keterampilan teknologi informasi. 5. Kemampuan beradaptasi dan berpikir kritis. 6. Kemampuan bekerja dalam tim. Perbedaan dari bisnis ekstraktif dan bisnis agraris. Bisnis ekstraktif adalah aktivitas bisnis yang pergerakannya di bidang pertambangan dengan melakukan penggalian bahan-bahan tambang yang ada di dalam dan terkandung di perut bumi, seperti batu bara, emas, besi, aluminium, tembaga semen, minyak, dan gas bumi. Sedangkan bisnis agraris adalah kegiatan bisnis yang pergerakannya pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Kesimpulan dari perlindungan dan antisipasi bahaya dan kecelakaan kerja. Perlindungan dan antisipasi terhadap bahaya serta kecelakaan kerja merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Upaya ini meliputi penerapan prosedur keselamatan kerja, penggunaan alat pelindung diri, serta peningkatan kesadaran dan disiplin tenaga kerja terhadap risiko yang ada. Dengan adanya pelindungan dan antisipasi yang baik, kecelakaan kerja dapat diminimalkan, kesehatan pekerja terjaga, dan produktivitas kerja dapat meningkat. Oleh karena itu, setiap pihak di lingkungan kerja memiliki tanggung jawab untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja secara konsisten. Bisnis layanan bisnis. 1. Identifikasi kebutuhan pelanggan, memahami kebutuhan dan harapan pelanggan terkait produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan. 2. Pengembangan produk atau layanan, merancang dan mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sekian video dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf, karena yang lebih hanya perasaanku kepada dia. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.